Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesia Asaranita Arianto, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret tahun 2000, angkatan 2022 dengan NIM K76226068. Jadi, melalui video kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk mempelajari salah satu materi yaitu tentang kurs valuta asing. Nah, kenapa sih kita harus belajar kurs valuta asing? Karena di dalam perdagangan internasional, kurs valuta asing ini penting banget buat kalian semua memahami agar kalian nanti bisa menerapkannya juga ke dalam perdagangan internasional, baik ketika mau membeli barang, mau menjual barang, mau menukarkan uang, atau hal-hal lainnya. Jadi, disimak ya video berikut ini. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing itu apa sih? Kurs valuta asing adalah kurs yaitu jadi hari ini kita akan belajar tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing itu apa sih? Kurs itu adalah nilai sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. Misal, kita mempunyai uang dolar. Nah, uang dolar itu nilainya kalau di-convert ke mata uang rupiah itu berapa sih? Nah, itu arti kurs. Jadi, mata uang asing terhadap mata uang kita itu kalau disamakan itu harganya berapa? Seperti itu. Nah, valuta asing itu adalah mata uang asing. Nah, nanti di kurs valuta asing ini kita akan belajar tiga kurs. Yang pertama, kurs jual, terus ada kurs beli, terus yang terakhir ada kurs tengah. Simak video berikut ya. Yang pertama ada pengantar kurs dulu. Nah, kurs itu tadi yang seperti sudah saya sampaikan, kurs itu adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Nah, dalam transaksi internasional, kurs ini nih punya peranan penting teman-teman untuk menentukan harga barang dan jasa. Nah, kenapa kita harus belajar kurs? Ya karena agar ketika kita tahu apa itu kurs, gimana cara kerja kurs, kita itu dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan mempermudah pertukaran mata uang dalam kegiatan bisnis. Nah, yang pertama, tadi saya sudah sampaikan ada kurs jual. Kurs jual itu adalah nilai tukar yang digunakan bank ketika menjual valuta asing ke masyarakat. Nah, di sini perlu ditekankan, di dalam kurs jual dan kurs beli itu nanti kita harus membayangkan diri kita sebagai bank, sebagai teller di bank. Nah, ketika kita menjual valuta asing atau menjual mata uang asing atau kita mengeluarkan mata uang asing untuk ditukarkan nantinya ke mata uang kita itu nanti kita pakai kurs jual. Nah, ciri-cirinya kurs jual itu biasanya lebih tinggi dibandingkan kurs beli. Misalnya, kurs jual 1 USD itu setara dengan 16.000. Nah, berarti nanti ketika masyarakat nih mau nukerin dari uang rupiah ke dolar, berarti nanti masyarakat harus memberi kita uang 16.000 untuk nanti kita tukarkan dengan 1 US dolar. Selanjutnya ada kurs beli. Nah, kurs beli itu tadi sebaliknya, tapi POV-nya tetap sama, teman-teman. Kita POV-nya sebagai teller bank. Nah, ketika bank membeli valuta asing atau membeli mata uang asing atau mata uang asing itu masuk ke dalam bank, berarti kita pakai kurs beli karena kita membeli mata uang asing. Nah, ciri-cirinya nih, kebalikannya dari kurs jual. Kurs beli ini nilainya lebih rendah dibandingkan kurs jual.
Dan ini penting bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang mereka ke rupiah. Misalkan ada masyarakat yang mempunyai 1 US dollar, mau ditukarkan ke rupiah. Berarti nanti ketika datang ke bank dengan membawa 1 US dollar, kita nanti akan membayar masyarakat dengan nilai 15.800. Nah, itu nilai yang diterima saat menukar valuta asing. Terus selanjutnya ada kurs tengah. Tadi ada kurs beli, terus kurs jual. Nah, simpelnya kurs tengah ini nih rata-rata dari kurs jual dan kurs beli. Rumusnya juga gampang teman-teman. Tinggal kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Nah, kenapa sih harus ada kurs tengah? Kurs tengah ini nanti dengan adanya kurs tengah kita dapat memperoleh nilai yang lebih akurat dalam transaksi valuta asing. Misalnya, jika kurs jualnya 16.000, kurs belinya 15.800, berarti kurs tengahnya 15.900. Jadi ini nanti buat gampangnya aja teman-teman, buat kira-kira kurs sekarang itu berapa, mata uang US dollar terhadap rupiah itu berapa. Kita nggak harus pakai kurs jual, nggak baru pakai kurs beli, kita pakainya kurs tengah. Nah, kurs jual dan kurs beli tadi kan dipakainya untuk ketika kita menukarkan uang. Tapi kalau kurs tengah dipakainya ketika kita mau mengira-ngira nilai mata uang asing terhadap mata uang kita. Seperti itu. Nah, lanjut nih ke contoh soal. Nih, di sini ada daftar, banyak daftar ya, untuk kurs jual dan kurs beli dalam berbagai mata uang. Nih, soal yang pertama. Seorang wisatawan asal Australia menukarkan uang sebesar 1.000 AUD. AUD itu apa tuh teman-teman? Australian dollar, benar. Ke rupiah di bank. Nah, berdasarkan tabel kurs tersebut, berapa jumlah rupiah yang diterima wisatawan tersebut? Nah, berarti kita harus tahu nih, teman-teman. Tadi wisatawan asing Australia datang ke kita, mau nukerin uang dia dari 1.000 Australian dollar ke rupiah. Kita sebagai teller bank berarti kita menerima, kita membeli uang mata uang asingnya itu masuk ke dalam bank. Jadi kita pakai kurs beli. Rumusnya, nah nanti kita pakai kurs jual atau kurs beli tadi teman-teman. Kurs beli, kurs belinya ada di ini 10.202 rupiah. Tadi mau ditukar ke dalam 1.000 Australian dollar. Tinggal dikalikan saja. 10.202 rupiah dikalikan 1.000 Australian dollar. Jawabannya adalah 10.202.000 rupiah. Jadi ketika wisatawan Australia tadi mau nukerin 1.000 AUD ke rupiah, nanti kita akan memberikan 10.202 rupiah yang setara dengan 1.000 Australian dollar. Soal selanjutnya nih. Nah, seorang importer Indonesia ingin membeli barang dari Amerika Serikat senilai 2.000 USD. Hitung berapa rupiah yang harus dibayar oleh importer tersebut. Nah, kita harus analisis dulu nih. Importer punyanya uangnya rupiah. Terus mau ditukerin ke USD, ke dolar Amerika. Berarti kita yang punya dolar Amerika. Nah, karena kita mengeluarkan uang dolar Amerika, kita artinya kita menjual mata uang itu ke masyarakat. Jadi kita pakainya kurs jual. Nah, kurs jualnya itu ini nanti ada di 13.440 dikali 2.000 sama dengan 26.880.000 rupiah. Baik, seperti itu penjelasan dari saya tentang kurs valuta asing. Nah, semoga melalui video pembelajaran hari ini, kalian semua dapat mengerti kurs
valuta asing, baik dalam penerapannya dan penghitungannya. Karena ini penting banget nih ketika teman-teman nanti mau menjadi seorang eksportir atau importir atau apapun itulah di perdagangan internasional, karena ini penting banget buat teman-teman bisa menukarkan uangnya. Seperti itu. Semoga videonya dapat dipahami. Sampai jumpa, teman-teman.